warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah setelah UTS kemarin. Hari ini adalah pertemuan ke berapa saya lupa. Untuk hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai Fadil dan Dina. Apakah kalian sudah menemukan masalah kalian ketika menghadapi penulisan proposal skripsi? Silakan. Fadil, ada yang mau ditanyakan? Yang kemarin aja sih Pak, itu Pak saya masih belum ini Pak, yang ngerti. Yang mana? Coba disampaikan. Yang kemarin UTS itu Pak. Yang nggak paham yang mananya yang kamu belum paham? Kemarin kan nulis judul gitu Pak ya. Terus kan pertanyaan-pertanyaannya itu Pak. Yang kamu nggak paham yang pertanyaan yang mana? Jadi itu pertanyaan tujuannya atau yang jadi pertanyaan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu tujuan proposal kita, tujuan dari pertanyaan itu tuh maksudnya tujuannya apa Pak, maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu? Jadi pertanyaan itu tujuannya apa? Bukan Pak, gimana ya maksudnya pertanyaannya itu? Apa sih kemarin deh? Nah, kamu jawabnya gimana kemarin? Kalau nggak salah research design gitu Pak. Oke, desain. Kamu bingung tentang research desainnya? Iya atau Pak. yang mana? Yang research design sih Pak. Yang kata suruh what question research design gitu Pak kalau nggak salah. Bentar, saya cek dulu. Nah, yang kamu pahami tentang research design apa? Apa yang kamu pahami, Fadil? Yang saya pahami sih seperti tujuannya Pak ya, kalau metodologinya Pak. Metodologinya, iya benar. Terus yang kamu bingungkan apa berarti? Yang saya belum paham itu saya juga lupa Pak, kemarin pertanyaan yang kata Bapak kasih UTS itu. Punya kamu judulnya apa? Coba disampaikan. Kemarin Pak, pokoknya yang UTS yang Bapak kasih itu. Iya. Judul kamu apa judulnya? Judulnya kalau nggak salah. Kok kalau nggak salah? Kan kamu yang nulis. Masa kalau nggak salah? Iya. Lupa. The implementation of POW in teaching writing. Oke, POW itu apa? Prediction, maksudnya apa kemarin? Prediction of English writing, kalau nggak salah sih Pak. Aku kalau nggak salah, memangnya kamu belum baca? Iya, saya lupa Pak kepanjangan dari itu. Pokoknya saya yang seingat saya itu Pak, POW. Di laptop ininya Pak, apa namanya? Teks mentornya. Oke. Sekarang saya mau share ke kalian supaya kalian bisa pahami. Nah, ini misalnya punyanya Fadil ya, udah saya copy. Ini punya Fadil. Ini ya. The implementation of apa? Ini, coba. Kamu lupa ya, in teaching writing. Ya, harusnya kan sudah di luar kepala ya harusnya. Gitu. Iya Pak. Nah, terus yang kamu bingungkan yang mana? Oke, sebelum ketika Mas hendak melakukan penelitian, kamu kan udah baca teks mentornya ya? Iya Pak, udah Pak.
Oke. Nah, pertanyaan saya, kamu mau ngapain dari text paper itu? Apa Pak? Kamu mau ngapain? Di sini sih saya yang saya lihat kemarin ini tentang melatih anak Pak, anak menulis dengan cermat Pak, melatih biar anak-anak menulis Pak. Caranya gimana kamu nanti? Cara ngelatihnya. Pokoknya tuh saya yang lihat, saya metodologinya kalau nggak salah ingat kuantitatif, jadi dihitung-hitung semuanya gitu Pak. Kayak bikin angket gitu kalau nggak salah Pak, saya belum baca semuanya sih Pak. Oh, itu saya adalah baru baca cepat aja gitu Pak. Oke. Oh, itu adalah predict, observe, explain. Nah, kemudian yang digabung dengan think, talk, write. Nah, ketika kamu ngomongin mau tentang ini, lihat di sini implementations of predict, observe, and predict, observe, and explain, kemudian writing. Ketika kamu mau mengajar, nah, kenapa ini pertanyaannya seperti ini? Kamu mau ngecek tentang manfaat mengimplementasikan si ini, poin ini, atau lain? Halo, Adil? Adil, halo? Iya Pak, suaranya keputus-putus Pak. Kamu ini mau mengimplementasikan ini, terus nanti kamu pengen tahu ini efektif atau enggak atau gimana? Saya sih lebih ke efektif atau tidak sih Pak. Jadi kamu mau mengecek bermanfaat atau tidak tentang ini ya, tentang itunya. Oke. Nah, kalau kamu mau mengecek tentang itu manfaat atau tidak, harusnya di search questions kamu apa? Iya Pak. Harusnya yang mau kamu cek kan ini efektif atau tidak. Terus kenapa di sini pertanyaan kamu di sini? Ini kan yang kedua adalah research question-nya. Research question-nya kenapa kamu di sini mencari tentang pengalamannya di blended learning. Dan yang kedua Iya Pak, itu makanya itu Pak, saya masih belum paham sama pertanyaan yang itu Pak kemarin. Oke. Nah, kalau kamu mau mengecek ini manfaat atau tidak, kira-kira kamu harus ngapain? Dengan si poin ini. Mencari keefektifan ya Pak ya, tidak mencari manfaat atau tidaknya kan Pak ya. Nah, ya kan, ya terserah kamu kan yang mau melakukannya. Iya. Coba kamu jelaskan yang saya ini nih, yang terakhir nih. Kan pertanyaannya itu, yang terakhir itu, bagaimana cara kamu akan memperoleh datanya? Ini bagaimana? Oh Pak, coba maaf Pak. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Mengumpulkan datanya Pak ya? Iya itu Pak, yang kata saya tuh, jadi saya ke suatu sekolahan, itu minta izin untuk mengumpulkan anak-anak ini untuk mengasih angket gitu Pak. Kuantitatif itu berisikan angket kan ya Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Oke. Nah terus kamu itu katanya tadi mau mengecek ini bermanfaat atau tidak. Jadi sebenarnya tujuan kamu apa? Itu yang harus diperjelas. Oh iya Pak. Oke Pak, saya masih belum terlalu paham sih Pak. Nah makanya di kelas ini kita diskusi. Kamu mau meneliti tentang apa? Kamu ini udah fokus mau meneliti tentang poin ini.
saya sih udah pengen fokus ini sih Pak. Maksudnya udah Oke, di cukup. writing ini pengen. Oke, nah kalau memang kamu mau fokus ke situ, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yang mau kamu teliti dari sini? Ini kan ada ini PAU ini itu apa? Apakah ini strategi dalam mengajar, ataukah ini materi, atau apa yang kamu tahu? Ini Apa itu? belajar ini Pak kalau nggak salah. Iya, belajar Pak. apa? Caranya Nah, gimana? Caranya? Belajar. Jadi itu yang saya lihat Pak, ini jadi ya kayak kita. Aduh, saya mau baca isinya sih Pak. Pokoknya tentang belajar gitu Pak ya. Nah, jadi di dalam dunia akademik itu tidak ada istilah pokoknya. Iya Pak. Itu harus berdasarkan bacaan. Saya itu lihat sebentar saja dari artikel kamu aja sudah kelihatan. Bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan PAU ini? Itu ini. Kelihatan? Jadi dari tadi itu, jawaban kamu itu selalu pokoknya, dan pokoknya. Terus kalau seperti itu nanti ketika di sidang, nanti juga pengujinya akan bilang, ya pokoknya gitu. Mau nggak kamu dikasih nilai berdasarkan pokoknya? Iya Pak, enggak Pak. Nah ini nih, Boy, kamu baca dulu ya. Kamu kan saya sudah sampaikan berulang kali. Kalau kalian nggak baca, tidak akan pernah ada masalah. Ini poin ini. Jadi kamu harus pahami dulu ini apa. Ketika kamu belum paham ini itu apa ini, maka kamu tidak tahu mau diapakan. Ini apa sih sebenarnya? Ini aja barang ini tuh apa, kamu belum tahu. Oh ini itu adalah sebuah apa ini? Berarti kalau seperti ini, Fadil. Kalau kita lihat di atas, nih. Apa berarti ini? PAU itu apa? Predik ya Pak ya, predik. Yaitu kepanjangannya ada di sini. Yang saya tanyakan, PAU itu apa? Apakah itu sebuah materi atau yang lain? Ini seperti strategi apa ya? Nah, berarti itu kan namanya apa? Strategi apa? Strategi pembelajaran ya Pak ya? Oke, jadi kamu harus tahu dulu ini adalah sebuah teaching strategi. Nah, ketika caranya bagaimana cara menggunakannya? Ini kamu baca ini ada di sini. Ini caranya sampai ke sini. Gitu. Nah, kalau mau menerapkan ini kan kamu harus tahu dulu ini seperti apa. Kalau sudah tahu baru diterapkan. Kalau kamu nggak tahu itu adalah bawang atau kencur atau cabai, kan kamu nggak bisa tahu ini bisa dimasak buat apa. Bisa dipahami ya, Fadil ya. Jadi nanti dibaca dulu. Jadi jawaban kamu yang di sini nih, jawaban kamu di sini nih. Di sini nih jawaban kamu. Jadi kamu juga masih bingung soalnya kamu juga belum tahu itu apa maksudnya. Kamu judulnya dibilang di sini implementasi. Jadi kan secara tidak langsung adalah mengimplementasikan strategi ini untuk mengajar writing. Nah, terus pertanyaan saya, bagaimana caranya? Itulah yang harus kamu cek. Kalau kamu belum tahu cara ngajarnya, ya bingung. Jadi research questions kamu ini sama sekali tidak nyambung dengan sisi ini karena kamu nggak baca. Itu masalahnya. Ketika setelah mengajarkan seperti ini, bisa nggak menurut kamu ini kuantitatif? Bisa nggak? Halo, Fadil? Iya, Pak. Menurut kamu memang bisa ini secara kuantitatif? Bisa, Pak. Nggak tahu sih, Pak.
Demikian. Jadi ini tidak bisa secara kuantitatif. Misalnya kamu mau mengecek tentang cara menggunakan teaching strategi ini efektif atau tidak. Ya. Maka pertanyaannya di sini adalah, kamu nanti mengambil datanya seperti apa? Mencari sekolahan. Tadi kamu bilang menggunakan angket. Terus ngajarnya kapan? Kapan ini diimplementasikan? Jadi silakan Fadil, kamu baca lagi ya. Oke, yang lain ada yang mau Pak, baik, Pak. bertanya? Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Dina, Rantika, yang mau ditanyakan? Kalau untuk penelitian kan saya kan berarti pakai interview gitu, observasi langsung, nanya-nanya gitu. Terus Pak, untuk kalau misalnya kita sendiri nanti misalnya kan yang jadi apa, yang ngalamin itu, kayak misalnya saya jadi guru yang ngajarin tentang storytelling, terus sama itu juga bisa kan ya Pak, dari kita sendiri yang buat jadi partisipan itu? Bisa. Coba judul kamu apa? Oke. Terus pertanyaan selanjutnya apa? Jawabannya bisa. Terus ada lagi nggak yang ditanyakan? Baru itu aja sih Pak. Udah. Ya baru itu aja. Sudah? Ya Pak. Oke. Berarti nggak ada pertanyaan lain? Oke. Punyanya si Dina, thinking really in storytelling. Or kualitatif. Oke. Oke, Dina, saya mau tanya. Dina masih di situ? Iya Pak. Nah, di sini kan kamu mau mengangkat ini, thinking critically in storytelling. Iya. Developing children's hearts in English orally competence. Ini orally competence tuh maksudnya gimana? Jadi kayak lebih ke speaking gitu Pak. Oke. Improving children's hearts in English speaking gitu. Oke, bagaimana cara mengembangkan improve English skills and storytelling. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan antara judul, oke, dan ini yang kamu mau tingkatkan ini itu, yang kamu mau fokuskan itu tentang speakingnya atau critical thinkingnya atau hotnya? Yang mana? Yang mana? Yang? Yang mana? Nggak kedengeran? Dina? Thinking critical ini kayaknya Pak. Oke, ketika kamu mau membahas tentang critical thinking-nya, maka oke, di sini pertanyaannya ini sudah benar atau belum? Belum sih Pak. Soalnya kalau di situ tuh lebih ke apa? Skills-nya ya. Kayak lebih ke speaking orally competence ya. Nah, kan pertanyaannya di sini dituliskan, pertanyaannya adalah tulislah research questions dari proposal yang mau kalian teliti. Nah, research questions itu disesuaikan dari judul. Pertanyaan saya tadi ke kamu adalah, ini kamu mau meneliti tentang critical thinking-nya atau tentang speaking-nya?
Kamu bilang tentang critical thinking-nya. Kalau mau mengecek tentang critical thinking, berarti pertanyaannya harusnya tentang critical thinking-nya. Gitu. Kemudian caranya dengan apa? Di sini sudah benar, dengan menggunakan CAR. Jadi nanti ketika mengajar menggunakan storytelling. Nah, di dalam mengajar itu nanti, kira-kira critical thinking itu terjadi atau tidak? Bisa dipahami sampai sini? Iya, Pak. Nah, untuk mengetahui itu, bagaimana cara mengumpulkan bukti-buktinya? Itulah pertanyaan yang terakhir. Nah, kamu bilang di sini dengan interview guru dan juga muridnya. Apakah itu sudah cukup menurut kamu? Sudah cukup atau belum? Cukup sih, Pak, sepertinya. Sepertinya cukup atau belum? Cukup. Oke, kalau menurut kamu cukup. Kalau ternyata misalnya gurunya bohong dalam melakukan jawabannya, muridnya juga bohong, gimana? Gimana, Pak? Putus-putus. Misalnya kamu tanya seperti ini, gimana ketika ngajar belajar dengan storytelling, apakah kamu jadi kritis? Jawabannya iya. Kemudian gurunya, apakah muridnya menjadi kritis? Jawabannya juga iya. Terus kamu mengolahnya gimana seperti itu? Cukup nggak hanya interview saja? Tidak kalau kayak gitu. Berarti harus ada cara lain ya, Pak. Apa kira-kira cara lainnya? Kalau observasi gitu, apa kita melihat langsung gitu, Pak? Namanya observasi ya harus melihat langsung. Tapi kan melihat langsung tidak harus ada di lokasi sekarang. Nah, berarti apa cara lainnya? Selain menggunakan interview, kalian juga bisa menggunakan apa? Jadi selain menggunakan interview, kalian juga bisa menggunakan yang namanya observasi. Ketika kalian lihat, ketika ngajar, anak-anak itu kritis atau tidak. Bisa dipahami sampai sini, dan yang lain juga nanti bisa ditambahkan. Nah, pertanyaan saya ke Dina, kamu sudah berapa kali baca teks ini, teks mentor yang ini? Bacanya udah lebih dari 3 kali sih, Pak. Cuman masih tahap pemahaman gitu. Bagian metodologi sudah kamu baca? Iya, cuman baru paham sedikit aja sih, Pak. Terus setelah kamu nggak paham, kamu ngapain? Harusnya masih terus baca sampai paham. Kalau masih tetap nggak paham, kamunya harus ngapain? Harusnya. Sambil cari artikel lain. Kalau masih nggak paham lagi, kamunya harus ngapain? Bertanya Tanya siapa? ke Bapak. Kamu pernah nanya nggak? Belum. Saya pernah melarang untuk bertanya? Enggak. Oke. Jadi kesalahan maksudnya dengan keadaan seperti ini, saya sudah sampaikan berkali-kali ya untuk semuanya, kalian semua. Ini nanti kalau kalian tidak bertanya, tidak apa, kalian pasti akan mengalami kesulitan. Kalau ini masih akan tetap seperti ini, saya jamin, saya yakin, saya jamin 100% nanti kalian akan kesulitan ketika di sidang. Oke, cukup. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Dina sudah, Fadil sudah. Ini SD Tahfidzul Tanhibul Ghafilin, ini siapa? Rifki, Pak. Oke, Rifki ada yang mau ditanyakan, Rifki? Nah, itu saya nulis judul yang kemarin disaranin sama Bapak, Pak. Ada pertanyaan tidak? Jadi, kan kalau untuk yang... Bentar, Pak. Oh, ini Naslita. Ini Yunita, Nur Salma. Ini siapa ini? Ini Kinanti. Sebentar. Ini Rifki nih. Ya, Pak.
Jadi itu kan ditambahin in speaking activities in FL Classroom Pak ya. Kan yang kemarin mah nggak ada. Jadi yang kalau yang judul sebelumnya itu masih belum jelas tuh Pak. Terus saya ikutin yang saran dari Bapak itu pas video belum Kamu kemarin. bingung atau enggak? Ada pertanyaan enggak untuk punya kamu ini? Enggak sih Pak, alhamdulillah. Jadi enggak Pak, saya pengen memastikannya. Jadi saya itu ketika udah merubah judul seperti ini, saya hanya fokus ke yang ini aja Pak ya. Jadi ya di learning strategies-nya ini dalam speaking activities aja Pak ya. Terus? Nah, terus saya ganti lagi Pak. Kemarin kan saya tadinya mau ngambil anak sekolah dasar Pak. Kemungkinan kalau kata saya kayaknya lumayan susah juga gitu, misalnya mau memastikan bahwa anak sekolah dasar itu pakai apa gitu. Saya makanya ingin mengganti ke junior high school Pak, anak sekolah menengah. Oke, terus? Ya itu aja mungkin Pak. Oke, pertanyaan saya, di sini research questions-nya itu apa sih learning strategies-nya? Oke, pertanyaan saya learning strategies-nya itu ada berapa kira-kira menurut Rifki? Apa Pak? Menurut kamu learning strategies itu ada berapa di dalam speaking? Dalam speaking Pak? Iya, ada berapa menurut kamu? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Nah, kamu sudah baca artikel teks mentornya belum? Oh, udah Pak, yang kemarin itu. Jadi ada berapa? Apakah cuma satu? Ada berapa? Enggak Pak, enggak cuma satu. Lebih dari satu? Enggak cuma satu Pak. Lebih dari satu berarti ya? Lebih Pak. Dari satu? Iya Pak. Kalau lebih dari satu berarti what is atau what are? Apa? Kalau lebih dari satu, what is atau what are? Research questions-nya, kalau lebih dari satu, learning strategies-nya itu, kamu pakainya what is atau what are? Oh iya. What are. What are. Oke. Kemudian kamu lihat judulnya ini, kelihatan ya? Iya Pak. Muridnya itu satu atau dua, atau hanya satu atau banyak muridnya? Kira-kira. Muridnya Pak? Banyak Pak. Banyak. Kalau banyak berarti students atau student? Students. Nah, jadi ditulisnya itu seperti ini. Bukan, tapi ini. Students, titik koma, apostrofi kayak gitu. Oh iya Pak. Activities itu tidak pakai ini. Nah, ini kamu sudah mau menulis. Ini kan cuma bentuk plural. Kayak gini. Jadi pahami ya? Jadi harus ya, gitu. Nah, kemudian di sini itu apa sih? Disesuaikan kualitatif. Oke. Kamu ngumpulin datanya, kamu tahu teaching strategi itu melalui apa? Apakah cukup hanya interview saja? Kalau langsung mengajar kayaknya susah juga sih Pak. Enggak, pertanyaan saya itu, menurut kamu cukup enggak hanya melalui interview saja? Kamu pakai strategi apa dalam speaking, gitu kan? Ya. Cukup enggak dengan bertanya seperti itu? Enggak Pak. Enggak. Jadi harusnya apa lagi? Dengan data. Iya, datanya apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Kira-kira kalau, oke. Kenapa kamu belum tahu? Karena kemungkinannya ya, menurut saya, kamu belum memahami benar tentang konsep strategi. Strategis ini, speaking strategis itu apa saja yang kamu tahu?
Apa saja yang kamu tahu tentang teaching strategies? Lupa Pak. Lupa, oke. Jadi kamu yang ingat apa tentang teaching strategies itu apa? Kan kamu mau mencari itu. Kalau kamu nggak tahu itu apa, terus kalau itu ada di depan mata tapi kamu nggak tahu, ya sama aja nggak akan ketemu kan? Misalnya sama aja Iya. seperti ini nih. Kamu mau mencari namanya manusia yang namanya siapa namanya? Yang namanya misalnya kamu ke sebuah mall. Di dalam mall itu saya suruh kamu silakan, pokoknya saya mau kamu beli ayam goreng. Nah, tapi kamu nggak tahu ayam goreng itu seperti apa. Kira-kira kamu bisa beli ayam goreng itu nggak? Enggak Pak. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Ini teaching strategis yang kamu tahu itu apa? Seperti apa yang kamu tahu? Nah, kalau kamu nggak tahu tentang teaching strategis, kamu bisa nggak menemukannya kira-kira? Enggak Pak. Gitu. Jadi masalahnya kenapa kamu belum tahu apa itu teaching strategis? Belum baca. Oke, kamu sudah baca berapa kali nih teks mentornya? Kemarin paling juga 3 kali Pak, belum buka lah. 3 kali semuanya atau sebagian? 3 kali yang enggak semuanya sih Pak. Saya Oke. belum semuanya, kalau semuanya Pak. Oke. Nah, terus ini mau gimana? Kalau mau kalian semuanya mau kayak gini terus ya nggak apa-apa, tapi ya nanti resikonya tanggung sendiri ya. Gitu. Jadi kamu cari tahu dulu teaching strategies itu apa, learning strategies itu apa aja. Kalau kamu sudah tahu, baru kamu bisa tahu caranya, cara memperolehnya ini seperti apa, cara ngeceknya. Yang jelas ketika interview saja itu nggak cukup. Misalnya kamu nanya, kamu pakai strategi apa ketika belajar speaking di kelas? Atau kalau muridnya bilangnya gini gimana? Aku nggak tahu. Terus kamu mau gimana kalau kayak gitu? Oh iya Pak. Terus kamu tanya juga, aku juga nggak tahu strategi. Emang ada ya strateginya? Padahal mereka kan cuma anak SMP. Kamu aja yang mahasiswa jurusan bahasa Inggris dan sudah di semester 6, masih bingung apa itu teaching strategies. Nah, learning strategies. Kan nggak mungkin kan anak-anak ini tahu kan? Iya Pak. Nah, jadi yang kamu harus kerjakan adalah kamu harus tahu learning strategies itu apa saja. Kemudian di dalam prakteknya, ini kan nama. Dalam bentuknya itu seperti apa dalam kenyataan. Kalau kamu sudah tahu dalam kenyataan, nah nanti interview ini akan menyesuaikan. Kamu kalau itu ngapain aja? Oh, kalau biasanya kalau di dalam speaking saya gini, gini, gini. Nah, ketika jawabannya gini, gini, dan gini, itu tuh masuk ke kategori yang mana? Oh, kalau jawabannya itu berarti kategori A, oh itu kategori B. Nah, itu kategori-kategori itu kamu harus paham. Apakah cukup jelas, Rifki, sampai sini? Iya Pak. Jadi kalau kamu nggak baca sampai detail apa itu learning strategies, ya sampai kiamat nggak akan bisa ini selesai skripsinya. Jadi kamu memang harus baca. Kalau kamu baca bingung, tuh harusnya kamu ngapain? Nanya Pak. Nanya. Kamu pernah nanya nggak? Enggak Pak. Enggak. Jadi kalau keadaannya seperti ini harus gimana? Harus nanya kalau nggak tahu. Oke, sudah tahu ya, seperti itu. Kan saya juga bukan dukun. Saya nggak tahu kalau kamu itu nggak tahu bahwasanya learning strategies itu apa. Karena teori tentang learning strategies itu sangat banyak. Nah, mana yang akan kamu pakai? Gitu. Jadi silahkan, Rifki juga, silahkan ini kamu baca lagi, pahami lagi tentang learning strategies itu apa. Oke, di sini masih ada siapa lagi yang belum? Oke, Rifki sudah, Dina sudah, Fadil sudah, Yunita ada yang mau ditanyakan, Yunita? Enggak ngerespon. Oke, nanti ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Pak. Oke, apa yang mau ditanyakan nanti? Nah, kita lihat punya Kinanti. Nah, ini kayaknya ya. Ya, ini punya Kinanti.
Oke, pertanyaan apa nanti? Anu, Pak. Ya, pertanyaan apa nanti? Itu deh. Kira-kira kalau judul saya kayak gini, pembimbingnya siapa ya, Pak? Oh, pembimbing sudah ditentukan. Jadi kamu tidak Iya. usah khawatir. Bentar. Ini biar Oh. kelihatan lebih gampang. Ini sebentar. Oke, ini ya judulnya. EFL Students. Bentar. Ini biar tampilannya. Nah, ya lebih. Kemarin itu saya ada salah ketik gitu loh, Pak. EFL Student Perceptions of Learning in a Language Course, Starting Experience and Engagement. Okay, what are students' perceptions of the learning? What are students' perceptions of enabling and disabling factors to the? Oke, cuma 2 aja. This is Iya. questions-nya. Saya mau nanya deh, Pak. Itu kan Apa? waktu kemarin saya ngisi tuh agak apa? Agak bingung juga. Kan dari artikelnya English Language Course ya. Sebenarnya perbedaan English Language Course sama English Language Learning itu apa? Atau sama aja? Sebenarnya sama aja, cuman kalau di sini English Language Course, kemudian kemungkinan itu terjadi di lembaga kursusan. Kalau English Language Learning, kemungkinan itu bisa di sekolah ataupun di universitas. Gitu. Oh, tapi ini artikel yang saya baca juga kampus sih, Pak. Tapi di situ pakainya course. Oh, itu sebenarnya istilah saja sih, kalau begitu sama aja, dianggap sama. Oh, sama aja kan ya? Iya sih. Belum ada pertanyaan, Pak. Learning experience and engagement. What are students' perception? Blah 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 blah. What are students' of enabling and disabling factors to engagement in learning? Oke, mixed method. Jadi apa yang mau kamu cek di sini? Nah, ini sih kan itu pertama persepsi. Sebenarnya nggak tahu, bentar ya Pak, saya mau nanya. Mixed method itu apa ya? Kan kalau apa ya? Kalau kuantitatif ribet gitu ya. Kok kita harus kayak ada angka-angkanya gitu kan ya Pak. Ibaratnya motong sesuatu, kalau kualitatif itu kan pisau biasa, kuantitatif kayak gergaji gitu kan. Nah, kalau metode itu saya sebenarnya belum mengerti sih. Cuman karena di situ kayaknya mix method, jadi ya udah, itu saya juga ikut aja gitu loh. Saya sadar. Ya, ini sudah benar, yaitu sudah sesuai mix method. Di sini juga sudah sesuai. Kamu menggunakan kuesioner. Kuesionernya di sini open ended. Oke. Kemudian, nah ini kan di sini ada tulisannya I will ask for the result of their learning process on WhatsApp and Google Classroom. Ini kamu gimana caranya? Itu saya harus nanya dulu Pak ke dosennya boleh atau enggak gitu. Kamu caranya nanyanya gimana? I will ask for the results. Ya kok, saya belum tahu Pak. Gimana? Jadi kamu cara mengumpulkan datanya di sini cuma menggunakan kuesioner atau gimana? Oh, enggak, saya kalau ada di situ kan biasanya kalau di WhatsApp ada recording gitu kan, saya kumpulin, terus ininya saya ketik. Nah, kalau seperti itu namanya apa? Mengumpulkan bukti-bukti dari WhatsApp dan teman-temannya. Itu yang kamu kumpulkan apa namanya? Apa ya? Apa? Apaan, Pak? Ya itu yang kamu kumpulin. Itu audio, kemudian chat. Itu apa yang kamu kumpulin? Apa itu namanya?
Kamu sudah benar, posisinya itu sudah benar. Pertanyaannya adalah kamu tahu teori tentang itu enggak? Itu apa namanya? Enggak. Belum, Pak. Iya, nih, teks, kemudian audio, kemudian gambar, PPT, itu kan semuanya di-share di WhatsApp. Enggak? Iya. Nah, itu apa berarti? Mereka semua adalah bentuk sebuah Apaan ya? Objek penelitian. Nggak tahu, Pak, saya. itu namanya adalah dokumen. Maka, Oh, Allah. Iya, iya, Pak. ya bukan. Hah? Iya enggak? Iya, Pak. Kalau seperti itu, maka metodenya ketika kamu mengumpulkan beberapa dokumen, dokumennya berbentuk audio, PPT, dan lain sebagainya, foto, maka disebut dengan kan ini namanya mixed method. Namanya mixed method berarti cara pengumpulan datanya itu lebih dari satu. Yang pertama kamu menggunakan kuesioner. Yang kedua menggunakan pengumpulan dokumen. Kamu analisis namanya adalah documentation. Emangnya di Ya mata Allah. kuliah itu belum pernah disebutkan kata-kata documentation? Nggak kepikiran ke situ. Itu adalah cara yang kedua. Kemudian ada cara lain nggak yang akan kamu gunakan? Enggak sih. Cukup dengan menggunakan data-data itu dan juga kuesioner. Iya, kalau itu kan waktu kemarin Bapak bilangnya nanti bisa didiskusikan lagi sama dosen. Nah, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan gitu tentang ini gitu. Kenapa nggak pernah nanya di grup? Eh, saya malu, Pak. Malu. Ya, Kira-kira lebih memalukan sekarang atau ketika bertanya di grup? Sama kasih, semuanya kan sama tuh kasusnya. Tidak ada yang bertanya, mungkin jawabannya sama ya, malu gitu. Ketika saya yang bertanya seperti ini, kamu nggak tahu lebih malu nggak? iya, iya, Pak. Menurut kamu tadi dua teman kamu yang sebelumnya malu-maluin nggak ketika saya tanya seperti itu, tapi nggak tahu, tapi nggak mau nanya? Hmm, Kalau kamu di posisi mereka memalukan nggak? Iya, saya juga malu. Nah, makanya jadi kalau ada apa-apa semuanya harus nanya. Ini Iya. sudah benar, cuman di sini harusnya menggunakan jadi bagaimana cara koleksi datanya. Di sini jawabannya cuma 3 kata cukup. Kuesioner, yang kedua itu adalah documentation, yang ketiga kalau dari kuesioner dan dokumentasi itu tidak lengkap, kamu cari data lagi melalui apa? Tidak jelas datanya, kamu akan melakukan klarifikasi dengan cara kan mereka ngisi kuesioner open ended. Open ended berarti kan kalimat, benar nggak? Iya, Pak. Kemudian kalian lihat ada dia jawab gini, dia jawab gitu, dokumennya seperti itu, dokumentasinya. Tapi kok ada yang nggak jelas, kok kayaknya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung berarti kamu untuk memperjelas itu gimana? Oh, kalau dokumennya nggak jelas. Iya. Jadi ada yang tidak, kok kayaknya kok ada yang bertolak belakang antara hasil kuesionernya itu dengan kenyataan yang ada di dokumen-dokumen. Kok di chat dia ngomongnya gini, tapi di kuesioner ngomongnya gitu. Itu kan nggak jelas berarti kan? Iya. Maka untuk memperjelas itu kamu melakukan apa? Cross check gitu kali ya? Iya, dengan cara? Dengan cara itu lagi, nanya lagi. Nanya ke siapa? Ke student-nya. Kalau nanya students itu berarti apa namanya? Survei. Apa ya Allah. Wawancara. Wawancara. Wawancara bahasa Inggrisnya apa? Interview. Berarti cara kolek datanya apa? Interview. Itu jawabannya. Jadi kolek datanya itu sini cuma ada 3. Kuesioner, documentation, dan juga interview. Oh iya. Jadi ketiga-tiganya itu saling melengkapi. Iya, Pak. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi?
kalau seni ini sudah selesai dari kelas saya ya, saya akan fokus ke bimbingan saya saja gitu. Ini masih di kelas saya, makanya silahkan bertanya. Kalau malu bertanya, dijamin susah ketemu di belakang. Kalau Pak, kalau mau bertanya itu di grup ya? Iya, di grup silahkan ditanya di grup. Misalnya bertanya, Pak, saya kayak gini. Pemahaman saya dengan kalimat ini tuh seperti ini. Benar atau enggak ya, Pak? Gitu. Jadi kan saya cuma tinggal menjelaskan, oh benar, oh tidak. Jadi saya juga nggak harus jawab panjang. Kalian cukup klarifikasi. Walaupun misalnya Iya saya harus Pak. jawab panjang, saya bisa jawab dengan voice note. Kan gampang. Nanti misalnya, oh ya ini maksudnya itu salah, kamu coba baca ini, maksudnya adalah ini, gitu. Orang saya jawab pertanyaan kalian kan saling 1 menit juga nggak akan habis. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti. Nggak ada sih Pak. Oh iya, saya tuh jarang nanya, nggak pernah di grup itu. Kayaknya soalnya pernah nanya itu ya, personal chat ke Bapak. Terus jawabnya nggak semuanya gitu. Terus dijawab pas perkuliahan. Jadi menurut saya ya udahlah, saya nanya di ini aja pas kuliah gitu Pak, saya mikirnya. Alah, kamu juga nggak pernah nanya juga di kuliahan. Iya, Katanya ada juga. iya gitu. Tapi saya malu gitu Pak. Ya udah silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya di sini ya, di WhatsApp grup silahkan. Karena setelah ini nanti kita akan tetap ada pertemuan seperti ini, nanti kalian diskusinya dengan pembimbing kalian. Kalau ada masalah baru tanya. Jadi kalau kalian tidak bertanya ya asumsi saya kalian semuanya baik-baik aja. Dan saya yakin kalian tidak baik-baik saja gitu. Oke. Selanjutnya nanti sudah, Fadil sudah, Nasrita belum ya. Tadi Nasrita yang mau ditanyakan? Tidak nyaut. Yunita sama Nasrita, ada yang mau ditanyakan tidak? Siapa yang nyaut duluan? Oke, kayaknya mungkin dua-duanya lagi nggak nyaut. Ya, siapa? Ini Pak. Oke, Yunita, apa yang mau ditanyakan? Coba kita lihat punya Yunita. Yunita ini ya. English and Motivation in Junior High School. Oke, apa pertanyaannya Yunita? Silakan. Sebelum saya tanya, kamu mau tanya apa? Jadi gini Pak, yang pertama kan yang bagaimana pelajaran SMP itu yang dari umur 13 sampai 15 itu kayak perubahan variabel gitu Pak. Kayak dari attitude sama motivasinya. Nah, itu kan berarti diikutin dari perubahan setiap tahunnya atau masih bingung sih Pak yang itu? Oke, pertanyaan saya buat kamu. Kamu sudah baca berapa kali artikelnya? Baru 2 sih Pak. Baru 2. Apakah 100% dibaca 2 kali atau sebagian saja 2 kali? Baru sebagian aja. Sebagian dan hanya 2 kali. Nah, yang sebagian itu yang mana? Yang dari yang kayak yang background-nya, terus kayak yang research question-nya, metodenya kayak gitu. Oke, yang paling kamu paham yang mana? Belum ngerti yang ininya Pak, yang apa? Yang pas interviewnya itu loh. Yang paling kamu paham yang mana? Nah, paling yang ini sih Pak, yang ngambil apa sih? Kayak questionnaire data yang pertanyaan gitu. Kayak mereka tuh apa ya? Kayak research question-nya yang kenapa mereka suka atau tidak suka bahasa Inggris. Kayak gitu. Oke. Jadi masalahnya gimana kira-kira menurut kamu? Itu kan saya kan ngikutinnya kan teks mentornya ya Pak ya. Yang research question itu yang apa? Yang itu Pak yang perubahan 1 tahun itu. Iya, pertanyaan saya itu buat kamu. Menurut kamu, masalah kamu ini, kebingungan kamu ini karena apa? Belum paham. Yang Belum sama paham. partisipannya. Kenapa belum paham?
belum terlalu paham sama ininya sih, Pak. Kenapa iya? Kenapa belum paham? Karena Interviewnya ini. iya, kenapa belum paham? Karena belum terlalu mendalam. oke, berarti kamu masalahnya adalah Masalahnya kurang mendalami karena kurang membaca. Oke. Jadi omongan saya selalu terbuktikan ya. Kalau kalian nggak baca, kalian pasti akan bingung. Ini contohnya. Nah, ini ketika seperti ini yang kolek ini, ketika saya tanyakan, saya yakin kamu juga bingung. Misalnya, regression analysis itu apa? Thematic analysis itu apa? Tahu nggak, Yunita? Kalau yang saya baca sih Pak, tematik analisis itu kayak yang apa ya? Kayak yang kelemahan sama kelebihan dia dalam bahasa Inggris gitu. Itu adalah hasilnya. Thematic analysis itu apa? Bingung kan? Karena kamu belum baca, jadi ini harus dibaca dan kamu tidak pernah menanyakan ini apa. Gitu. Kemudian ini adalah pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu mengumpulkan data, bukan cara menjawabnya, bukan cara menganalisisnya. Jadi kamu kalau pengen tahu tentang English Learning Motivation itu, kamu mau tahu tentang ini, kamu cara ngumpulin datanya melalui apa kira-kira? Apa ya? Melalui soal gitu Pak, memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan berarti apa itu? Pertanyaannya seperti apa? Kayak kan itu umur 13 sampai 15, berarti kayak 13 kan umur kelas 1 SMP. Jadi kayak ngasih soal kelas 1 gitu Pak. Soal tentang apa? Tentang bahasa Inggris. Oh. Jadi nanti atau kalau kelas 2 pelajaran bahasa Inggris yang materi kelas 2 gitu. Gitu. Kayak simple present tense gitu atau yang lain? Iya, jadi di situ bisa tahu perubahan itu seperti apa atau dia belum ada perubahan atau. Oke. Sekarang saya mau tanya, kamu itu sebenarnya mau mengecek kemampuan bahasa Inggrisnya atau mengecek yang lain? Kayak perubahan gitu, Pak. Iya, perubahan apanya? Perubahan bentuk badan, apa perubahan kemampuan bahasa Inggris, atau perubahan yang lain? Halo? Iya, Pak. Perubahan apa? Kayak bahasa Inggrisnya gitu, Pak. Dan situ dari attitude dan motivasinya gitu. Saya bingung, Pak. Nah, kenapa bingung? Karena kurang baca. Oke, jadi pertanyaan saya itu nggak kemana-mana, kamu yang membawanya kemana-mana. Kamu lihat judulnya lah di sini. English Learning Motivation. Itu topiknya apa di situ berarti? Tentang motivasi belajar Ya bahasa Inggris. udah, kalau tentang motivasi tentang belajar Inggris, kenapa kamu tiba-tiba nanya-nanya tentang pembelajaran bahasa Inggrisnya, kontennya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Oh iya, Pak. Terus kenapa dikasih soal yang oke, simple present tense, kerjakan 50 soal. Apa hubungannya dengan motivasi? Nggak ada sama sekali. Jadi ini saya bisa tebak 100%, kamu hanya copy saja ini, nomor yang right research questions-nya, dan juga data collection-nya kamu hanya ngopi-ngopi saja tanpa memahami. Iya, karena ngikutin teks mentornya, Pak. Iya, yang saya minta adalah teks mentor itu sebagai acuan. Kalau kalian bingung, kalian silahkan bertanya. tanya. Pernah nanya nggak? Belum, Pak. Nah, itulah yang saya bingungkan. Kalian bingung, tapi kalian nggak mau nanya. Jadi saya juga bingung, saya harus gimana. Gitu. Kalau ini waktunya padahal kalian terbatas. Gitu loh. Semuanya sudah saya share di YouTube.
Dan saya cek view-nya itu, saya sih tidak berharap kalian menonton sampai berkali-kali. Tapi paling tidak silakan ditonton sekali atau di-download, kalian bisa pahami, oh ini maksudnya apa. Kalau bingung bertanya, tapi tidak ada yang bertanya. Jadi tugas kamu, sekarang saya mau tanya nih ke Yunita. Apa Iya. sih motivasi itu? Motivasi itu seperti dorongan dan apa masalah yang mereka alami. Oke. Motivasi itu ada berapa menurut siapa? Motivasi yang di sini ya Pak, yang di teks mentornya. Iya, ya yang kamu tahu. Ada Lagi nyari ya? iya. Kalau kamu Soalnya sudah hari membaca ini, itu sudah kamu garis bawahi, sudah kamu blok warna kuning atau blok warna merah kalau itu ada di laptop ataupun di handphone kalian. Itulah masalah kalian. Ini saja apa? Kamu belum tahu. Itulah ini kasusnya sama persis. Ya kayak Fadil, ya kayak Rifki dan yang lain. Kalian itu tidak tahu itu motivasi itu apa. Nih saya kasih tahu, motivasi itu ada yang menurut teorinya ada yang bilang intrinsik, ekstrinsik, ada juga dengan metode motivasi-motivasi yang lain. Teori yang lain juga ada. Nah, itu kamu mau pakai yang mana teorinya? Itu harus kalian tahu dulu. Ini apa ini? Apa ini bawang merah, apa bawang putih, apa cabai? Kalau kalian nggak tahu, ya gimana cara nyari tahunya? Nggak akan pernah tahu. Gitu. Jadi intinya kamu harus baca. Jelas Yunita ya. Jadi Iya, kalau Pak. tanpa kalian baca, kalian itu bukan nabi, tidak akan dapat wahyu. Saya sudah sampaikan berkali-kali di kelas ini. Saya juga bingung harus ngapain supaya kalian itu mau berusaha. Tolonglah bantu diri kalian sendiri. Gitu. Dan ketika datang ke dosen pun ya, ketika kalian datang dengan tidak membaca dulu, dosen juga akan bingung ngebantu kalian. Nah, orang kalian motivasi aja nggak tahu, terus gimana sih bisa dibantu gitu loh. Iya, Pak. Jadi ini buat semuanya ya, bukan cuma buat Yunita saja. Oke. Siapa yang belum di sini? Yunita sudah. Mas Rita udah nggak ada. Dah semuanya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Semuanya. Antara kalian semua. Tidak ada? Sudah. Ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Silahkan kalian baca lagi artikel kalian. Kalau bingung, tanyakan di grup. Jangan diam saja. Karena setelah ini nanti akan disebar untuk pembimbing kalian, pembimbing 1-2. Saya yakinnya, saya yakinnya, saya itu sudah berusaha untuk sesabar mungkin. Tidak ada yang bertanyakan ya, jadi saya cukupkan pertemuannya. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.